Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka meskipun hanya melalui Google Meet. Anak-anakku yang saya cintai, saya ucapkan selamat karena kalian telah diterima menjadi peserta didik di UPT SMPN 10 Gresik dan selamat bergabung menjadi keluarga besar UPT SMPN 10 Gresik. Perkenalkan, nama saya Farihatun Najia. Saya di sini akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum sekolah. Anak-anak, selama kalian belajar di UPT SMP 10 Gresik, kalian akan menerima beberapa mata pelajaran. Yang pertama ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya, bahasa daerah, BK atau bimbingan konseling, dan yang terakhir adalah BTIK. Itu mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama kalian menjadi peserta didik di UPTN 10 Gresik. Anak-anak, pada masa pembelajaran nantinya Bapak Ibu guru akan memberikan penilaian. Macam-macam penilaiannya, antara lain yang pertama ada penilaian harian atau disingkat dengan PH. Penilaian harian ini dapat diperoleh melalui ulangan harian, dapat diperoleh juga dengan tugas. Ini tergantung dari Bapak Ibu guru yang memberikan. Jadi tidak harus PH itu diperoleh dari ulangan harian, boleh juga dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Yang kedua, ada penilaian tengah semester atau PTS. Tentunya kalian sudah mengenal PTS. Dulu di sekolah kalian sebelumnya di MI atau SD juga ada PTS. Yang ketiga, ada penilaian akhir semester atau PAS. PAS ini dilakukan di akhir semester ganjil ya, atau semester 1. Dan ada juga penilaian akhir tahun atau PAT. Penilaian akhir tahun itu dilaksanakan ketika kita mau kenaikan kelas. Untuk kenaikan kelas maksudnya. Selanjutnya anak-anak, untuk mekanisme penilaian, ada penilaian aspek pengetahuan, ada penilaian keterampilan. Ya. Jadi nanti di rapot kalian itu ada nilai aspek pengetahuan, ada nilai keterampilan. Nah, penilaian aspek pengetahuan itu diperoleh dari mana? Bisa jadi tes tulis, bisa jadi tes lisan, atau penugasan. Itu semua tergantung dari Bapak Ibu guru yang mengajar kalian semua. Begitu juga penilaian keterampilan, bisa diperoleh dari praktek, bisa produk, proyek, portofolio, atau teknik lainnya, tergantung dari Bapak Ibu yang mengajar. Ya. Terus ada juga yang namanya KKM. Ya. KKM itu anak-anak, setiap mata pelajaran ada KKM-nya. KKM setiap mata pelajaran itu berbeda, tergantung dari Bapak Ibu yang mengajar. Ya, jadi nanti kalian bisa tanya pada Bapak Ibu yang mengajar. Misalnya pelajaran matematika, KKM-nya berapa? Kalau kalian ulangan harian mendapatkan nilai di bawah KKM, maka kalian harus mengikuti pembelajaran remedial. Anak-anak, sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Proses belajar mengajar yang dulunya kita bisa bertatap muka di kelas, sekarang sudah tidak bisa lagi. Ya. Jadi, terus pembelajarannya bagaimana? Nah, di UPT SMPN 10 Gresik, karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka metode pembelajaran
yang digunakan adalah metode pembelajaran jarak jauh dalam jaringan. Atau istilah yang sampean kenal selama ini adalah daring, ya. Anak-anak, terus kalau daring gurunya menggunakan pembelajarannya model bagaimana? Menggunakan pembelajarannya bagaimana? Nah, aktivitas pendidikannya, anak-anak, bisa dilakukan dengan menggunakan Learning Management System atau LMS. Kalau misalkan kalian kepingin tahu apa sih LMS itu yang sebenarnya, bisa cari di Google nantinya. Tapi saya kasih contoh saja. LMS seperti apa? Contohnya, guru bisa mengajar menggunakan rumah belajar, Google Classroom. Apakah kalian pernah dulunya diajari menggunakan rumah belajar, menggunakan Google Classroom? Nah, nantinya di sini di UPTN 10 Gresik, Bapak Ibu guru mengajarnya bisa menggunakan rumah belajar, bisa menggunakan Google Classroom, atau bisa menggunakan media sosial, misalkan Instagram, YouTube, maupun WhatsApp. Kalau WhatsApp mungkin kalian hafal ya, setiap hari WhatsAppan dengan teman-teman kalian. Anak-anak yang saya cintai, untuk waktu pembelajaran, ya, jadi selama daring ini waktunya pembelajarannya terbatas, tidak seperti tatap muka. Kalau tatap muka biasanya jam 7 sampai jam 1. Nah, kalau waktu pembelajaran untuk daring, dalam satu hari kalian akan menerima 2 mata pelajaran. Jam pembelajarannya dimulai jam 7. Jadi ada 4 jam. 1, 2, 3, 4. Jam pertama itu dimulai jam 7 sampai jam 7.50. Jam kedua dimulai dari jam 7.50 sampai 08.50. Setelah itu ada jedahnya, ada istirahatnya. Kalian istirahat dulu, dimulai jam 08.50 sampai 9.10. Itu waktu istirahatnya. Setelah itu dimulai lagi pelajaran selanjutnya. Jam ketiga yaitu jam 9.10 sampai jam 10.05 dan jam keempatnya 10.05 sampai jam 11. Jadi kalau sehari ada 2 mata pelajaran, misal pelajaran apa? Pendidikan agama Islam sama matematika. Pendidikan agama Islamnya jam 1-2. Maka pendidikan agama Islamnya dimulai jam 7, berakhir jam 08.50. Sedangkan jam kedua untuk pelajaran matematika, nah, dimulai jam 9.10 dan berakhir jam 11. Begitu ya untuk mata waktu pembelajaran. Terus untuk absensinya bagaimana? Meskipun daring, kalian juga harus absen. Absennya ada berapa? Absennya ada 2 kali ya, anak. Kan kalian menerima pelajaran 2 kali. Nah, pelajaran yang pertama kalian absen, jam ke-1, jam kedua kalian absen. Jadi absen itu mulai dibuka jam 7. Ya. Jam 7 kalian absen untuk pelajaran yang pertama. Nanti pelajaran yang kedua jam 3-4 kalian absen lagi, jangan sampai tidak absen, ya. Terus absennya itu anak-anak ditutup jam 1. Jadi misalkan sampai nggak absen, kok ingatnya jam 4 baru absen, ya sudah ditutup, nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Absennya jadinya A, alfa. Makanya diingat-ingat, absen itu harus diingat-ingat. Pokoknya masuk jam 7, gurunya sudah masuk kelas di grup WA atau apa yang lain. Nah, kalian segera absen. Nanti pasti diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Ada linknya nanti. Dikirimi sama Bapak Ibu guru linknya untuk absen. Ya. Jadi diharapkan HP kalian itu selalu ada kuotanya, tidak boleh dibuat mainan kuotanya, jangan dibuat game biar tidak habis. Jadi HP-nya harus full kuota, ada kuotanya anak-anak untuk pembelajarannya. Kalau tidak ada kuotanya kalian tidak bisa belajar dengan daring. Terus untuk buku-buku pelajaran, ya, untuk buku-buku pelajaran kalian tidak usah bingung, suruh orang tuanya beli. Nanti buku-buku pelajarannya itu akan dipinjami dari sekolah, dari perpustakaan sekolah.
Terus pembagiannya bagaimana? Terus gimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya nanti diinformasikan lebih lanjut oleh petugas perpustakaan. Karena kita ini masih dalam masa pandemi, anak-anak, dalam masa PPKM, maka tidak boleh kalian itu bergerombol datang ke sekolah bareng-bareng, bergerombol untuk ngambil buku, tidak boleh, nanti diatur sama petugas perpustakaan. Jadi ditunggu saja nanti informasinya di grup kelas masing-masing. Nanti setelah masa MPLS kalian akan masuk grup kelas masing-masing. Di situ nanti sudah ada wali kelasnya. Kalian akan tahu nanti diajak kenalan sama wali kelas kalian. Anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup kelas masing-masing. Tanya sama Bapak Ibu wali kelasnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.